Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita paham betapa besarnya keluarga yang kita miliki dan keluarga ini kita harapkan menjadi harapan kita dan asa kita nanti kumpul di akhirat dan kumpul di alam barzakh, dan keselamatan kita hari ini tidak mungkin kita dapatkan mudah sampai betul-betul kita mampu menjaga diri dari fitnah. Nah, sekarang kita belajar tentang fitnah itu bagaimana dan apa saja yang kita harus ketahui tentang fitnah. Supaya kita ngerti, supaya kita paham, supaya kita mampu mendeteksi setiap radikal bebas yang masuk kepada paru-paru keluarga kita. Kalau radikal bebas itu bernama fitnah. Paham Ibu di sini? Paham. Setelah itu mari kita pelajari. Ada 8 poin tentang fitnah yang kita harus ketahui dulu. Sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana prediksi Nabi tentang keluarga di akhir zaman. Jadi Nabi itu menerangkan kepada kita bukan hanya tata cara sholat yang ringkas atau tata cara yang detail. Tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana prediksi-prediksi keluarga ketika mereka pada zaman fitnah. Cara mereka bicara, apa yang mereka baca, apa yang mereka pikirkan, itu semuanya sudah diprediksi oleh Nabi. Dan Nabi detail, Bu. Cuma kita saja yang tidak pernah membaca hadis-hadisnya di dalam bab fitan dan malahim. Padahal kalau kita membaca kitab tentang bab fitnah dan musibah malapetaka malahim, kita akan mendapati prediksi Nabi tentang keluarga di zaman fitnah itu ada. Sampai bagaimana muamalahnya seorang suami kepada istri itu diceritakan oleh Nabi kepada kita. Makanya kan sampai Nabi aja, saya ceritakan ya, supaya ibu dan bapak tahu detailnya Nabi kalau cerita tentang segala sesuatu, sampai urusan keluarga pada zaman fitnah. Kata Nabi, tidak terjadi hari kiamat. Sampai kamu dapati laki-laki pada zaman itu, atau azaujatahu wa aqqa ummahu. Kata Nabi, tidak terjadi satu hari kiamat, sampai kamu dapati kebanyakan laki-laki pada zaman itu, taat betul sama istrinya, tapi durhaka sama ibunya. Kaget kan? Kaget. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia punya anak. Anaknya apa? Allah kasih hukuman lalu anaknya. Jaffa abahu. Anaknya kalau ngobrol sama bapaknya kering, Bu. Gak pernah ngobrol. Dan kadang-kadang anak yang gak mau cerita sama bapak, itu karena dosanya bapak. Dia lebih taat kepada istrinya daripada taatnya dia kepada ibu kandungnya. Makanya maaf ya Bu, nanti kalau punya anak laki-laki atau punya anak laki-laki atau ibu punya anak perempuan, kondisikan anak perempuan. Nak, siapapun suamimu, nak, maka ingatkan dia terus supaya dia itu supaya suamimu ingat pintu surga suamimu itu ada di pintu ibunya. Ingatkan, Bu. Karena Nabi sudah memprediksi nanti laki-laki itu lemah, qawamnya nggak ada. Saking nggak ada qawamnya, ketegasannya dan pengendaliannya itu apa? Dia lebih taat sama istrinya. Tapi durhaka sama ibunya. Hukumannya apa? Jaffa abahu. Anaknya itu nanti kalau ngobrol sama bapaknya kering, Bu. Kita kan jumpai hari ini kan, banyak anak-anak yang nggak bisa cerita sama bapaknya. Tidak bisa cerita juga sama ibunya. Nah, ada masalah apa? Nggak apa-apa, Bu. Santai aja. Tapi giliran dia ketemu dengan circle-nya, dia bisa ngobrol panjang lebar dari habis isya sampai menjelang subuh. Ketika adzan subuh bukan ke masjid, pulang ke rumah tidur. Tapi itu ngobrol, tapi nggak bisa ngobrol sama bapaknya. Nggak bisa itu gambaran sebagaimana Yusuf cerita mimpinya kepada Nabi Yakub tuh hari ini jarang. Makanya kalau ada seorang bapak kok hari ini menjadi tumpat curhat untuk anaknya, itu dahsyat sekali itu. Dan itu terkadang kalau kita mendapati ada anak kok tidak bisa cerita sama orang tua, itu biasanya karena masalah antara suami istri sudah tidak sesuai sunnah. Coba ibu bayangkan, loh sampai caranya seorang suami ketika dia lebih mendahulukan istrinya daripada mendahulukan ibunya, itu pun sudah diprediksi Nabi 1400 tahun yang lalu. Bahkan Nabi belum pernah mendengar TV One, belum pernah mendengar Indosiar yang menceritakan tentang hari ini perilaku generasi Z. Generasi Y dan generasi Z hari ini tidak bisa ngobrol dengan orang tua. Itu Nabi nggak pernah mendengar berita. Wong Nabi belum ada TV One. Tapi Nabi sudah memprediksi 1400 tahun yang lalu bahwasanya anak-anak nanti
akan tidak bisa bicara dengan orang tuanya, tapi mereka bicaranya itu kepada teman gengnya. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Dan itu menunjukkan kepada kita, Bu, ini nyata. Lah sayangnya Nabi kepada kita itu lebih daripada sayangnya ibu kepada kita. Kenapa? Nabi menyayangi kita, urusan dunia dan akhirat kita, Bu. Makanya maaf kan, hutang kita kepada Rasulullah itu lebih besar daripada hutang kita kepada bapak dan ibu kita. Karena bapak dan ibu kita itu menurunkan kita dari langit ke bumi. Tapi Nabi mengangkat kita dari dunia ke langit. Yarfa'una minat dunya ila sama. Nabi itu mengangkat kita dari dunia ke langit, yaitu ke surga. Maka Rasulullah itu menyampaikan kepada kita tentang keluarga. Makanya ketika saya menulis buku This is the End, saya itu betul-betul terkaget-kaget. Loh, ternyata prediksi Nabi tentang keluarga, cara bicaranya keluarga, apa yang dibaca keluarga, apa yang difikirkan keluarga, apa yang menjadi pikiran seorang bapak, apa yang menjadi pikiran seorang ibu. Semuanya sudah dituangkan Nabi di dalam hadisnya untuk menceritakan kepada kita supaya kita harus betul-betul sadar. Zaman fitnah itu sekarang sudah masuk pada masanya. Sampai di sini paham? Ya. Setelah kita memahami ini, mari kita buka. Ada 8 poin tentang masa-masa fitnah yang harus kita mengerti. Yang pertama, konsekuensi iman yang benar, kalau kita hidup pada zaman fitnah itu, kita harus merasa gelisah dan resah. Ini yang pertama. Mau ditulis silahkan. Jadi yang kita dapatkan itu yang pertama, poin yang pertama kalau bicara tentang fitnah. Kalau orang punya iman yang benar, Ibu, konsekuensinya itu apa? Kita ini harus merasa gelisah. Bukan kegelisahan yang artinya itu negatif. Bukan, tapi yang artinya positif. Kan gelisah tidak semuanya negatif. Ya atau tidak? Ada kegelisahan yang membawa makna positif. Maka konsekuensi iman pada zaman fitnah itu apa? Harus selalu kita gelisah. Supaya kegelisahan itu melahirkan kewaspadaan dan kewaspadaan melahirkan kurikulum yang harus kita lakukan dalam step by step kehidupan kita. Mana dalilnya, Ustadz? Oke, tanya dalil, saya datangkan dalil. Ibu tahu siapa orang yang paling gelisah tentang fitnah? Para sahabat itu semuanya gelisah tentang fitnah. Tapi di antara sahabat yang layak dijadikan contoh tentang kegelisahan itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu sudah tahu fitnah itu pasti terjadi. Karena kita harus tahu, Ibu, Umar bin Khattab adalah orang yang paling paham tentang sunnah itu Umar bin Khattab. Makanya meninggalnya Umar bin Khattab dikomentari oleh seorang ulama Ibrahim An-Nakhai. Wafatnya Umar bin Khattab menunjukkan 9 pintu yang tertutup dari sunnah. Karena sesungguhnya 9 sunnah itu ada di dalam dirinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah ditunjukkan betapa keistimewaan beliau yang sangat dalam terhadap ilmu. Ketika Nabi bercerita, aku tadi malam ngimpi. Lalu di dalam mimpiku, seluruh jari jemariku keluar air susu. Jari jemariku keluar air susu. Yang paling banyak menampung air susu yang keluar dari jari jemariku adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat bertanya, fima makna kepada Nabi. Apa takwilnya ya Rasulullah? Air susu itu adalah ilmu-ilmuku dan sunnahku. Maka yang paling banyak menampung adalah Umar. Umar bin Khattab, orang yang dikatakan kalau lewat satu jalan, maka sesungguhnya setan muter daripada berhadapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Umar, Bu. Masya Allah. Kalau kita kan jalan satu gang, rombongan setan itu akan ikut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu semacam itu. Tapi tahukah kita apa yang paling ditakutkan oleh Umar bin Khattab? Yang paling ditakutkan Umar bin Khattab itu fitnah. Yaitu fitnah yang paling beliau. Dan beliau gelisah tentang fitnah. Kegelisahan itu nampak ketika beliau pernah mengumpulkan para sahabat yang punya ilmu. Lalu ditanya, man minkum yahfad hadisar Rasul fil fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal tentang hadis yang menceritakan tentang fitnah?
Maka pada saat itu Hudzaifah yang mengacukan jarinya. Ana ya Amirul Mukminin. Saya wahai Amirul Mukminin. Ayo sebutkan hadisnya. Maka dikatakan oleh Hudzaifah ibnu Yaman, setiap orang itu akan mendapatkan fitnah. Fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi. Wa tukaffaru bis salati was shadaqati wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fima makna. Kata Hudzaifah ibnu Yaman, wahai Umar bin Khattab, setiap orang nanti itu akan mendapatkan fitnah pada dirinya dan hartanya. Dan fitnah itu tidak bisa ditebus kecuali dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Umar bin Khattab tanya, laisa hadhil fitnah allati uriduha. Hudzaifah, bukan ini yang aku maksudkan fitnah yang aku tanyakan sama kamu. Walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahr. Yang aku tanyakan kepada kamu wahai Umar, yaitu fitnah yang besar sebagaimana gelombang air laut yang menerjang setiap pintu, setiap rumah, dan tidaklah setiap rumah akan mendapatkan fitnah itu. Pada saat itu Hudzaifah ibnu Yaman berkata kepada Umar bin Khattab, sudah tenang, la ba'sa ya Umar, enggak apa-apa Umar. Antara kamu dengan fitnah itu ada pintunya, dan kamu insya Allah tidak akan terkena fitnah. Maka pada saat itu Umar kemudian bertanya, ada al-babu maftuhun au yuksar. Apakah pintunya, fima mana? Apakah pintunya nanti terbuka ataukah pintunya nanti dirusak? Maka Hudzaifah ibnu Yaman itu mengatakan pintu itu dirusak. Sekarang saya terangkan hadis ini Bu, percakapannya. Kan kita nggak paham apa itu pintu terbuka, terusak gitu. Jadi Hudzaifah ibnu Yaman itu menenangkan kegelisahannya Umar. Sudah Umar, tidak usah gelisah. Kalau ibaratnya saya nerangkan begitu, tidak usah gelisah wahai Umar. Karena sesungguhnya antara kamu dengan fitnah itu ada pintunya yang akan menghalangi kamu dan menyelamatkan kamu dari fitnah. Lah Umar tanya, kalau saya dengan fitnah itu ada pintunya, apakah pintu itu nanti dirusak ataukah pintu itu terbuka? Itu pintu dirusak. Lalu setelah itu Hudzaifah itu ditanya sama para sahabat, siapa pintunya fitnah itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah ya Bu, Ibu bisa bayangkan. Umar bin Khattab imannya bisa menjadikan fitnah itu tertahan di pintu langit. Itu imannya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, beliau meninggalnya bukan alami sakit, tapi karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Dia dibunuh, makanya pintu itu rusak. Dan akhirnya beliau meninggal dunia. Itu kegelisahan, Bu. Gelisah itu penting, karena kegelisahan itu akan melahirkan banyak sikap yang positif. Ibu kalau gelisah di masa tua, dengan sakit yang sudah mulai datang satu persatu, mata yang sudah mulai nggak jelas melihat sesuatu, kan kita gelisah. Kegelisahan melahirkan pola hidup sehat. Kegelisahan itu melahirkan sesuatu yang positif kalau disikapi dengan ilmu. Dan maaf, kegelisahan itu tidak bisa tumbuh organik, Bu. Saya takut Ustadz, gelisah. Gelisah apa? Ya itu saya nggak tahu. Ini nggak gelisah, mumet ini namanya. Kegelisahan itu positif. Makanya Nabi sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, beliau gelisah. Kan beliau gelisah melihat apa yang dilakukan penduduk kota Mekah. Nabi itu gelisah, naik beliau ke atas Gua Hira untuk beliau bertahanus. Karena beliau itu gelisah. Kegelisahan itu bisa menimbulkan kebaikan. Dan kegelisahan pada zaman fitnah itu merupakan salah satu indikator keimanan. Karena kalau kita tidak gelisah, kita tidak akan punya sikap apa-apa. Kita santai. Kenapa? Enggak ada yang kita gelisahkan. Kalau seorang siswa tidak gelisah, bahwasanya dia menghadapi ujian akhir, dia tidak akan belajar. Tapi kenapa kita ingat dulu ketika kita SMP, ibu-ibu dan bapak? Saya SMP, ibu-ibu SMA. Ya. Ketika kita SMP, ujian Eptanas, kita itu 3 hari dari Senin, Selasa, Rebu. Kita dari hari Jumatnya sudah tidak tidur. Kenapa? Gelisah. Karena studi kita 3 tahun dipertaruhkan dalam 3 hari. Yang biasanya tidur jam 8, jam 12 belum tidur. Yang biasanya pagi main-main, siang main-main. Tidak main-main kita. Karena kita akan menghadapi ujian nasional dan kita gelisah. Kegelisahan itu menimbulkan sebuah kebaikan. Indikator iman kita itu adalah gelisah.
Makanya kalau ibu dan saya sama-sama memiliki keimanan dalam konteks kondisi yang benar pada zaman fitnah, kita ini gelisah. Gelisah melihat suami, gelisah melihat anak, gelisah melihat pasangan hidup kita. Apakah kita bisa melewati zaman ini dengan baik ataukah tidak? Kegelisahan itu menimbulkan kehati-hatian.